Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dunia kuno menyimpan rahasia yang tak terbayangkan. Penemuan-penemuan arkeologi terbaru telah mengungkap artefak dan struktur yang mengguncang fondasi pengetahuan ilmiah, memaksa para ahli untuk mempertanyakan kembali teori-teori yang telah lama dipegang. Dari jembatan berusia 4.000 tahun di Sumeria hingga sistem akueduk canggih di Gurun Nazca. Bukti-bukti ini menunjukkan tingkat keahlian dan teknologi yang jauh melampaui apa yang selama ini diyakini tentang peradaban kuno. Namun, setiap jawaban yang ditemukan seolah membuka lebih banyak lagi pertanyaan. Bagaimana masyarakat prasejarah mampu membangun struktur megalitik seperti Rujum El Hiri tanpa alat modern? Apa makna sebenarnya dari ukiran misterius pada batu Roswell? Dan mengapa bilik B di kuil Padmana Baswami tetap tersegel rapat hingga saat ini? Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian 10 penemuan arkeologi paling misterius yang menantang pemahaman para ilmuwan selama ini. Mengajak untuk menjelajahi sisi gelap sejarah manusia yang belum terungkap. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe, supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Ruangan rahasia berisi harta karun di kuil Padmana Baswami. Kuil Padmana Baswami yang terletak di Tiruvananthapuram, Kerala, India, merupakan salah satu kuil Hindu tertua dan terkaya di dunia. Didedikasikan untuk Dewa Wisnu, kuil ini telah menjadi pusat perhatian dunia sejak penemuan harta karun yang luar biasa di dalamnya pada tahun 2011. Kuil Padmana Baswami memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri hingga abad ke-8. Meskipun struktur saat ini sebagian besar berasal dari abad ke-16. Selama berabad-abad, kuil ini berada di bawah perlindungan keluarga kerajaan Travancore yang secara tradisional menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka kepada kuil sebagai persembahan kepada Dewa Wisnu. Praktik ini bersama dengan sumbangan dari para penyembah dan penguasa lainnya. Diyakini telah berkontribusi pada akumulasi harta karun yang luar biasa di ruang bawah tanah kuil. Arsitektur Dravida yang megah dan 6 bilik bawah tanah yang diberi level A sampai F dengan harta karun yang tak terhitung di masing-masing bilik menjadikan kuil ini salah satu tempat paling misterius di India. Keberadaan harta karun ini sebenarnya hanya menjadi legenda selama berabad-abad, namun akhirnya benar-benar terbukti setelah Mahkamah Agung India pada tahun 2011 memerintahkan pembukaan beberapa ruang bawah tanah kuil tersebut. Penemuan ini menarik perhatian para arkeolog, sejarawan, dan pemburu harta karun dari seluruh dunia, menjadikannya salah satu penemuan arkeologi paling sensasional yang pernah ada. Semua bilik bawah tanah kecuali bilik berlabel B telah dibuka dan harta karun yang luar biasa telah ditemukan di dalamnya, termasuk emas batangan, berlian, zamrud, rubi, serta artefak emas dan perak. Salah satu penemuan paling menakjubkan adalah patung emas Mahavishnu setinggi 1,1 meter yang dihiasi ratusan berlian dan batu mulia lainnya. Selain itu ditemukan juga rantai emas murni sepanjang 5,5 meter, lembaran emas seberat 500 kg, kerudung emas seberat 36 kg, 1.200 untayan koin emas Sarapali yang dihiasi batu mulia, dan beberapa karung berisi artefak emas, kalung, mahkota, berlian, rubi, safir, zamrud, dan benda-benda lain yang terbuat dari logam mulia. Pakaian upacara untuk menghiasi patung dewa yang juga ditemukan, termasuk angki emas 16 bagian yang beratnya hampir 30 kg. Batok kelapa emas bertahtakan rubi dan zamrud, serta beberapa koin era Napoleon dari abad ke-18. Menurut Vinod Rai, mantan kontroler dan auditor jenderal India yang telah mengaudit beberapa catatan kuil sejak 1990, di dalam Vault A yang sudah dibuka terdapat timbunan 800 kg koin emas yang berasal dari sekitar 200 sebelum Masehi. Dengan masing-masing koin berharga lebih dari 320 ribu dolar Amerika Serikat. Juga ditemukan singgasana emas murni bertahtakan ratusan berlian dan batu mulia lainnya yang diperuntukkan bagi patung dewa sepanjang 5,5 meter. Semuanya terbuat dari emas yang nilainya mencapai 22 miliar dolar Amerika Serikat.
Beberapa ilmuwan meyakini bahwa harta tersebut adalah akumulasi dari sumbangan para raja dan para penyembah yang datang dari berbagai dinasti seperti Cheras, Pandyas, keluarga kerajaan Travancore, Kolatiris, Pallavas, Kolas, dan raja-raja lainnya yang tercatat dalam sejarah India Selatan dan sekitarnya. Di antara 6 bilik bawah tanah yang ada di kuil ini, 5 diantaranya telah dibuka dengan harta yang luar biasa di dalamnya. Kuil Padmanabhaswamy menyisakan satu bilik rahasia yang belum dibuka, yaitu bilik B. Bilik B ini menjadi satu-satunya yang masih tertutup rapat dan belum pernah dibuka sampai saat ini. Bilik B disebut yang paling suci dan menjadi rumah pujaan Sri Padmanabha dengan pintu besi besar yang dihiasi ukiran ular kobra. Legenda lokal mengatakan bahwa bilik B berisi harta karun yang tak ternilai harganya, lebih berharga dari apa yang telah ditemukan di 5 bilik lainnya. Keluarga kerajaan Travancore yang dahulu bertanggung jawab atas pengelolaan kuil menyatakan bahwa bilik tersebut dilindungi oleh kutukan mistis yang kuat. Menurut kepercayaan mereka, upaya untuk membuka bilik ini bisa memicu bencana alam besar, menyebabkan banjir besar yang akan melanda seluruh wilayah negara bagian Kerala. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa, meskipun ada tekanan dari berbagai pihak untuk membukanya, bilik B di kuil Padmanabhaswamy tetap tersegel hingga saat ini. Gundukan ular raksasa Ohio. Gundukan ular raksasa Ohio yang terletak di Taman Negara bagian Serpent Mound di Adams County, Ohio, Amerika Serikat, merupakan efigi tanah terbesar di dunia dengan panjang menakjubkan 1.330 kaki. Struktur megah ini telah lama menjadi sumber perdebatan dan spekulasi di kalangan para ahli arkeologi dan sejarawan. Awalnya, para peneliti meyakini bahwa gundukan ini dibangun oleh orang-orang Adena sekitar 3.000 tahun yang lalu. Namun, bukti ilmiah terbaru menunjukkan bahwa usia gundukan ini sebenarnya sekitar 1.000 tahun, yang bertepatan dengan era peradaban Fort Ancient. Penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang asal-usul dan tujuan pembuatan gundukan tersebut. Para ahli masih belum mencapai kesepakatan mengenai makna sebenarnya dari gundukan berbentuk ular ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa gundukan ini mungkin merupakan simbol kesuburan, sementara yang lain menghubungkannya dengan bulan atau fenomena astronomi lainnya. Kompleksitas dan ketelitian dalam pembuatan gundukan ini menunjukkan bahwa masyarakat prasejarah yang membangunnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat maju dalam bidang teknik dan astronomi. Misteri mengenai gundukan ular raksasa Ohio semakin kompleks ketika para peneliti menemukan bahwa struktur ini memiliki keselarasan yang presisi dengan berbagai peristiwa astronomi. Kepala ular tersebut tampaknya mengarah ke titik terbenam matahari pada titik balik matahari musim panas, sementara lekukan tubuhnya selaras dengan posisi bulan dan matahari pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pengetahuan astronomi yang dimiliki oleh pembuatnya dan tujuan sebenarnya dari pembangunan monumen ini. Selain itu, teknik pembangunan yang digunakan juga menunjukkan tingkat keahlian yang luar biasa. Gundukan ini terbuat dari 3 lapisan material yang berbeda, yaitu tanah liat, abu, dan lapisan atas tanah. Struktur berlapis ini tidak hanya memberikan stabilitas pada gundukan, tetapi juga memungkinkannya bertahan selama ribuan tahun. Jembatan tertua di dunia. Terletak di kota kuno Girsu, Sumeria, yang kini berada di wilayah Irak modern, struktur ini awalnya menimbulkan kebingungan di kalangan para arkeolog. Ketika pertama kali ditemukan pada tahun 1920-an, para peneliti mengira bahwa bangunan ini adalah sebuah candi, bendungan, atau semacam pengatur air. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan teknologi modern, termasuk analisis foto-foto lama dari tahun 1930-an dan citra satelit dari tahun 1960-an, para ahli akhirnya dapat mengonfirmasi bahwa struktur misterius ini sebenarnya adalah sebuah jembatan kuno. Penemuan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat usianya yang diperkirakan mencapai sekitar 4.000 tahun, menjadikannya jembatan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Konstruksi jembatan ini menunjukkan keahlian teknik yang luar biasa untuk zamannya. Terbuat dari batu bata yang dipanggang satu persatu, menggambarkan tingkat kecanggihan peradaban Sumeria kuno yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. Misteri yang menyelimuti jembatan tertua di dunia ini tidak hanya terbatas pada fungsinya yang baru terungkap, tetapi juga meliputi proses penemuannya yang penuh dengan tantangan. Situs Girsu, tempat jembatan ini berada, telah mengalami berbagai kesulitan sejak awal penemuannya.
Ketika pertama kali digali pada tahun 1877, para arkeolog Prancis yang menemukan situs ini tidak mengikuti protokol atau etika pelestarian arsitektur yang baik. Karena pada saat itu teknik penggalian modern yang aman belum diketahui. Akibatnya, banyak artefak berharga termasuk ribuan tablet kuno telah dijarah dan dijual kepada kolektor, sehingga menyulitkan proses penelitian dan rekonstruksi sejarah. Selama hampir 1 abad, jembatan Girsu dibiarkan terbuka tanpa upaya konservasi yang memadai, membuat struktur bersejarah ini rentan terhadap kerusakan lebih lanjut. Namun, belakangan ini kesadaran akan pentingnya situs ini telah meningkat. Museum Inggris telah mengambil inisiatif untuk mendanai pelatihan bagi arkeolog Irak dalam manajemen warisan budaya dan rencana pengelolaan situs, termasuk upaya pemulihan jembatan berusia 4.000 tahun tersebut. Sistem Akueduk Nazca. Terletak di Gurun Nazca di Peru Selatan, sistem irigasi kuno ini terdiri dari jaringan terowongan bawah tanah dan sumur spiral yang disebut Pucuyos. Diperkirakan dibangun antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi oleh peradaban Nazca. Sistem canggih ini memungkinkan masyarakat kuno bertahan hidup di salah satu lingkungan paling gersang di dunia. Pucuyos berfungsi dengan memanfaatkan aliran air bawah tanah dari pegunungan Andes, mengalirkannya melalui terowongan yang dilapisi batu ke permukaan untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari. Keunikan desainnya terletak pada sumur spiral yang berfungsi sebagai corong angin, memanfaatkan angin gurun untuk mendorong air melalui terowongan. Hal ini memungkinkan aliran air yang konstan, bahkan selama musim kering yang panjang. Kompleksitas dan efisiensi sistem ini menunjukkan tingkat keahlian teknik yang luar biasa dari peradaban Nazca, jauh melampaui apa yang sebelumnya diyakini tentang kemampuan mereka. Misteri terbesar dari sistem akueduk Nazca adalah bagaimana masyarakat kuno dapat merancang dan membangun jaringan yang begitu rumit tanpa teknologi modern. Para ahli masih terkagum-kagum dengan presisi dan skala proyek ini, mengingat kondisi geografis yang menantang di Gurun Nazca. Sistem ini mencakup area yang luas dengan beberapa terowongan membentang sejauh beberapa kilometer. Yang lebih menakjubkan lagi, banyak dari Pucuyos ini masih berfungsi hingga hari ini. Lebih dari 1.000 tahun setelah pembangunannya, membuktikan ketahanan dan efektivitas desainnya. Penemuan ini telah mengubah pemahaman kita tentang kemampuan teknik peradaban kuno Amerika Selatan. Sebelumnya, sistem akueduk yang canggih sering dikaitkan dengan kekaisaran Romawi, tetapi sistem akueduk Nazca menunjukkan bahwa peradaban di dunia baru juga mampu menciptakan solusi rekayasa yang setara, jika tidak lebih canggih. Misteri lain yang mengelilingi sistem ini adalah bagaimana pengetahuan untuk membangun dan memeliharanya ditransmisikan dari generasi ke generasi, mengingat tidak adanya catatan tertulis dari peradaban Nazca. Rujum Al-Hiri. Rujum Al-Hiri, yang juga dikenal sebagai Roda Para Dewa atau Gilgal Rephaim dalam bahasa Ibrani, adalah sebuah situs arkeologi misterius yang terkenal di dataran tinggi Golan, sebuah wilayah yang diperebutkan di perbatasan Israel, Suriah, dan Lebanon. Struktur megalitik ini terdiri dari 5 lingkaran batu konsentris yang disusun dengan presisi menakjubkan, dengan diameter terluar mencapai sekitar 160 meter. Keberadaan Rujum Al-Hiri telah lama memicu perdebatan dan spekulasi di kalangan para arkeologi, sejarawan, dan peneliti. Meskipun sulit untuk menentukan usianya secara akurat, para ilmuwan memperkirakan situs ini berusia sekitar 5.000 tahun, menjadikannya salah satu struktur tertua di wilayah tersebut. Tujuan sebenarnya dari pembangunan Rujum Al-Hiri masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, dengan berbagai teori yang berkembang mulai dari fungsinya sebagai kalender bintang kuno hingga situs pemakaman atau tempat ritual keagamaan. Kompleksitas dan presisi dalam penyusunan batu-batu besar ini menunjukkan tingkat keahlian dan perencanaan yang luar biasa dari masyarakat prasejarah yang membangunnya. Hal ini semakin menambah teka-teki mengenai siapa sebenarnya yang membangun struktur ini dan bagaimana mereka mampu melakukannya dengan teknologi yang terbatas pada masa itu. Keunikan Rujum Al-Hiri tidak hanya terletak pada strukturnya yang menakjubkan, tetapi juga pada fakta bahwa situs ini hampir tidak terlihat dari permukaan tanah. Hanya dari udara, pola lingkaran konsentrisnya dapat terlihat dengan jelas, menambah aura misteriusnya. Para peneliti telah mengidentifikasi beberapa fitur menarik di situs ini, termasuk sebuah gundukan batu di pusat lingkaran yang diduga merupakan makam atau altar.
Beberapa artefak yang ditemukan di sekitar situs, seperti pecahan tembikar dan alat-alat batu, memberikan petunjuk tentang periode waktu ketika struktur ini digunakan. Namun masih belum cukup untuk mengungkap misteri sepenuhnya. Teori-teori tentang fungsi Rujum El-Hiri terus berkembang, dengan beberapa ahli menyarankan bahwa struktur ini mungkin berfungsi sebagai observatorium astronomi kuno. Sementara yang lain berpendapat bahwa itu adalah tempat pertemuan untuk ritual keagamaan atau upacara pemakaman. Kompleksitas desainnya dan keselarasan dengan fenomena astronomi tertentu menambah bobot pada teori bahwa Rujum El-Hiri mungkin memiliki fungsi kalender atau astronomi. Namun tanpa bukti konklusif, situs ini tetap menjadi salah satu penemuan arkeologi paling misterius di dunia. Roswell Rock. Batu Roswell merupakan artefak misterius yang ditemukan pada tahun 2004 di dekat lokasi insiden UFO Roswell yang terkenal di New Mexico, Amerika Serikat. Penemuan ini segera menarik perhatian para peneliti karena keunikan dan sifat-sifat anehnya. Batu berbentuk bulat ini memiliki ukiran rumit berupa dua bulan sabit yang saling terhubung, mirip dengan pola yang sering muncul di lingkaran tanaman. Ketelitian dan presisi ukiran pada batu tersebut sangat mengagumkan, seolah-olah dibuat menggunakan teknologi canggih yang sulit dijelaskan. Penemu batu ini, Robert Ridge, mengklaim bahwa artefak tersebut memiliki permukaan yang sangat halus dan terasa seperti hasil produksi mesin yang sempurna. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa batu Roswell merupakan peninggalan makhluk luar angkasa yang pernah mengunjungi bumi. Keberadaan batu ini di dekat lokasi insiden Roswell semakin memperkuat dugaan tersebut. Para peneliti yang menyelidiki batu Roswell menemukan beberapa karakteristik unik yang sulit dipecahkan dengan pengetahuan ilmiah saat ini. Batu tersebut memiliki sifat magnetik yang kuat dan dapat menarik jarum kompas. Lebih mengejutkan lagi, batu ini berputar dengan arah yang berbeda ketika dipengaruhi medan magnet pada bagian yang berbeda. Ketika medan magnet ditempatkan di bagian terbesar batu, ia berputar berlawanan arah jarum jam. Namun, ketika medan magnet diletakkan di bagian yang lebih tipis, batu tersebut berbalik dan berputar searah jarum jam. Fenomena ini membuat para ilmuwan kebingungan dan belum dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Analisis lebih lanjut menggunakan spektrometer pendar fluor penyebaran tenaga EDXRF mengungkapkan keberadaan bahan besi yang tidak biasa di kompleks batu Roswell. Beberapa teori yang berkembang menghubungkan sifat-sifat aneh batu Roswell dengan konsep-konsep fisika teoritis seperti gravitasi, energi bebas, dan kemungkinan adanya portal antar dimensi di bumi. Pola ukiran pada batu Roswell juga memiliki kemiripan yang mencolok dengan lingkaran tanaman yang muncul di Leadington, Inggris pada tahun 1996. Kesamaan ini menimbulkan spekulasi bahwa kedua fenomena tersebut mungkin memiliki hubungan atau berasal dari sumber yang sama. Beberapa peneliti bahkan menginterpretasikan ukiran pada batu Roswell sebagai semacam peta kosmik atau petunjuk tentang keberadaan alam semesta paralel. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan yang dapat sepenuhnya mengungkap misteri di balik artefak ini. Obelisk Aksum. Obelisk Aksum merupakan sebuah monumen megalitik kuno yang terletak di kota Aksum, Ethiopia. Artefak bersejarah ini adalah salah satu peninggalan paling menakjubkan dari kerajaan Aksum yang pernah berjaya antara abad ke-1 hingga ke-7 Masehi. Terbuat dari batu granit padat, obelisk ini menjulang setinggi 24 meter dan memiliki berat sekitar 160 ton. Keunikan obelisk Aksum terletak pada desain dan ukiran rumitnya yang menghiasi seluruh permukaannya. Ukiran-ukiran ini menggambarkan jendela, pintu, dan elemen arsitektur lainnya yang mencerminkan gaya bangunan bertingkat khas Aksum kuno. Para ahli arkeologi meyakini bahwa obelisk ini dibangun sekitar abad ke-4 Masehi, namun proses pembuatan dan pengangkutannya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Teknik yang digunakan untuk mengangkat dan mendirikan struktur raksasa ini tanpa bantuan teknologi modern sungguh membingungkan para ilmuwan. Selain itu, tujuan sebenarnya dari pembangunan obelisk Aksum juga masih diperdebatkan. Beberapa teori mengemukakan bahwa monumen ini berfungsi sebagai penanda makam Raja-Raja Aksum. Sementara teori lain menyebutkan bahwa obelisk ini merupakan simbol kekuasaan dan kejayaan kerajaan. Keberadaan obelisk Aksum juga erat kaitannya dengan legenda Tabut Perjanjian, sebuah artefak suci yang dipercaya disimpan di Ethiopia.
Penemuan obelisk Aksum telah memberikan informasi berharga mengenai tingkat kecanggihan teknologi dan keahlian arsitektur yang dimiliki oleh peradaban Aksum kuno. Namun, banyak aspek dari monumen ini yang masih menjadi teka-teki bagi para peneliti. Salah satu misteri yang paling pelik adalah asal-usul batu granit yang digunakan untuk membangun obelisk tersebut. Penelitian geologi menunjukkan bahwa tidak ada sumber batu granit di sekitar Aksum, yang berarti bahan baku ini harus diangkut dari lokasi yang cukup jauh. Proses pengangkutan batu seberat 160 ton melalui medan yang sulit tanpa teknologi modern tentu merupakan prestasi yang luar biasa dan sulit dibayangkan. Ketelitian dan keindahan ukiran yang mampu bertahan selama berabad-abad ini menunjukkan tingkat keahlian yang sangat tinggi. Selain itu, teknik pengukiran yang sangat detail dan presisi pada permukaan obelisk juga menimbulkan pertanyaan tentang alat-alat yang digunakan oleh para seniman Aksum kuno. 6 benteng Dacia di pegunungan Orastie. Salah satu temuan paling enigmatis adalah kompleks benteng kuno di pegunungan Orastie, Romania. Terletak di jantung pegunungan Karpatia Barat, situs ini terdiri dari 6 benteng yang berasal dari sekitar 2.300 tahun yang lalu. Diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1999, benteng-benteng Dacia ini menyimpan misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Konstruksi benteng-benteng tersebut sungguh menakjubkan. Dengan dinding-dinding yang terbuat dari batu kapur dan andesit yang diangkut dari jarak bermil-mil jauhnya, namun bukan hanya teknik konstruksinya yang mengagumkan, melainkan juga artefak unik yang ditemukan di dalamnya. Di antara ke-6 benteng tersebut, Sarmizegetusa Regia menyimpan penemuan paling menarik, sebuah cakra matahari kuno yang terbuat dari andesit. Cakram ini terbagi menjadi 10 sektor dan dilengkapi dengan panah panjang yang terbuat dari 16 blok batu. Beberapa bukti menunjukkan bahwa cakram ini memiliki tujuan astronomis. Namun, fungsi pastinya masih menjadi tanda tanya besar. Keberadaan cakram matahari ini masih menjadi semakin misterius karena tidak ditemukan benda serupa di benteng-benteng lainnya, bahkan di seluruh Romania atau dunia. Misteri yang menyelimuti benteng-benteng Dacia ini semakin dalam ketika kita mempertanyakan identitas para pembangunnya. Siapakah sebenarnya orang-orang yang mampu membangun struktur kompleks ini dan memiliki pengetahuan astronomis yang begitu maju? Pertanyaan ini masih belum terjawab hingga saat ini. Kecanggihan teknik konstruksi yang digunakan untuk membangun benteng-benteng ini ditambah dengan keberadaan cakra matahari yang unik menunjukkan tingkat keahlian dan pengetahuan yang luar biasa untuk masa itu. Para arkeolog dan sejarawan terus berusaha mengungkap misteri di balik peradaban kuno yang mampu menciptakan kompleks benteng ini. Beberapa teori mengemukakan bahwa pembangunan benteng-benteng ini mungkin memiliki kontak dengan peradaban lain yang lebih maju. Sementara teori lain menyatakan bahwa mereka mungkin telah mengembangkan pengetahuan astronomi mereka sendiri secara mandiri. Terlepas dari berbagai spekulasi, fakta bahwa tidak ada artefak serupa yang ditemukan di tempat lain semakin memperkuat status benteng-benteng Dacia sebagai salah satu penemuan arkeologi paling misterius di dunia. Batu Ben-Ben. Batu Ben-Ben adalah artefak misterius yang berasal dari peradaban Mesir kuno. Tepatnya ditemukan di kuil Ra di Heliopolis. Batu ini memiliki signifikansi spiritual yang luar biasa dan dianggap sebagai objek supernatural oleh masyarakat Mesir kuno. Keunikan batu Ben-Ben terletak pada posisinya yang strategis menjadi titik pertama yang terkena sinar matahari setiap pagi, menambah aura mistis yang menyelimutinya. Meskipun batu aslinya kini telah hilang, pengaruhnya masih dapat dilihat dalam berbagai desain patung dan arca di Mesir modern, termasuk batu puncak piramida yang ikonik. Salah satu aspek paling menarik dari batu Ben-Ben adalah hubungannya dengan mitos Phoenix, makhluk legendaris dalam mitologi Mesir yang terkenal dengan kemampuannya untuk bangkit kembali dari kematian. Beberapa sejarawan bahkan mengaitkan nama Ben-Ben dengan konsep pembuahan yang mungkin melambangkan benih Phoenix itu sendiri. Teori ini diperkuat oleh fakta bahwa kata Ben dalam bahasa Mesir kuno dapat diterjemahkan secara longgar sebagai pembuahan. Koneksi ini menambah lapisan makna simbolis pada batu Ben-Ben, menjadikannya tidak hanya sebagai objek fisik, tetapi juga sebagai representasi konsep regenerasi dan kehidupan abadi yang sangat dihargai dalam kepercayaan Mesir kuno. Legenda lain yang berkaitan dengan batu Ben-Ben menceritakan bahwa batu ini adalah gundukan pertama yang muncul dari perairan primordial Nu ketika Dewa Agung Atum menciptakan dunia. Narasi ini menempatkan batu Ben-Ben sebagai simbol penciptaan itu sendiri, menjadikannya pusat dari kosmologi Mesir kuno.
Misteri batu Ben-Ben semakin dalam ketika kita mempertimbangkan bagaimana batu ini bisa hilang tanpa jejak. Mengingat pentingnya artefak ini dalam budaya dan agama Mesir kuno, hilangnya batu Ben-Ben merupakan kehilangan besar bagi arkeologi dan sejarah. Namun, hilangnya batu asli ini justru menambah daya tarik misteriusnya, memicu berbagai spekulasi dan teori tentang keberadaannya saat ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa batu Ben-Ben mungkin telah dihancurkan atau disembunyikan selama periode kekacauan dalam sejarah Mesir. Sementara yang lain percaya bahwa batu ini mungkin masih ada, menunggu untuk ditemukan kembali. Pengaruh batu Ben-Ben yang bertahan hingga saat ini, terutama dalam arsitektur dan seni Mesir, menunjukkan betapa pentingnya artefak ini dalam membentuk identitas budaya dan spiritual Mesir kuno. Batu puncak piramida yang diyakini terinspirasi dari batu Ben-Ben menjadi simbol yang dikenal luas dan sering dikaitkan dengan misteri dan kekuatan supernatural Mesir kuno. Situs Hunebeden. Hunebeden adalah struktur megalitik kuno yang ditemukan di Provinsi Drenthe, Belanda. Situs arkeologi ini terdiri dari formasi batu besar yang telah berdiri selama lebih dari 5.000 tahun, menjadikannya salah satu peninggalan prasejarah paling menakjubkan di Eropa Barat. Situs Hunebeden menjadi sangat unik karena ukuran dan berat batu-batunya yang luar biasa, dengan beberapa bongkah mencapai berat hingga 40 ton. Skala dan kompleksitas struktur ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana masyarakat prasejarah mampu membangunnya dengan teknologi yang terbatas pada masa itu. Meskipun secara resmi dikaitkan dengan karya suku-suku dan masyarakat yang dianggap barbar oleh standar modern, keberadaan Hunebeden menantang asumsi ini. Kemampuan untuk mengangkat, memindahkan, dan menyusun batu-batu seberat itu dengan presisi tinggi menunjukkan tingkat keahlian teknik dan organisasi sosial yang jauh melampaui apa yang umumnya diasosiasikan dengan masyarakat prasejarah. Salah satu aspek paling membingungkan dari Hunebeden adalah bagaimana batu-batu seberat itu bisa dipindahkan dan disusun dengan presisi tinggi oleh masyarakat yang dianggap tidak beradab dan tidak terorganisir. Ketiadaan penjelasan yang memuaskan untuk fenomena ini telah memicu berbagai teori dan spekulasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa mungkin ada teknologi atau metode yang belum kita pahami yang digunakan oleh masyarakat prasejarah ini.